Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping semuanya. Ketemu lagi ya di channelnya Anak Caping. Pagi ini saya sedang berada di lahan demplot pemupukan berimbang dari Petrokimia. Ini berlokasi di Desa Kemirian, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Nah, ini hamparannya kelompok tani Sumber Tani 16 yang diketuai oleh Mas Dolal yang saat ini sedang melakukan penyemprotan. Di belakang sana Sobat Caping, penyuluhnya adalah Dek Rizky. Saat ini kondisi tanaman di belakang ini sudah memasuki umur 16 HST ya Sobat Caping. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan mereview sedikit ya tentang perkembangan tanaman dari mulai umur 0 hari sampai dengan 16 HST ini. Jadi apa saja yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan kali ini. Kondisi lahan di belakang ini kita sudah melakukan perawatan ya, beberapa perawatan. Yang pertama yaitu kita tempo hari sudah mengaplikasikan pestisida atau molustisida, karena di lahan belakang ini lahan yang cukup rentan terhadap serangan hama keong ya. Jadi kita aplikasikan pestisida waktu itu. Kemudian pada saat pengolahan lahan kemarin kita juga sudah melakukan aplikasi pupuk petroganik. Kemudian beberapa hari yang lalu kita juga sudah melakukan pemupukan yang pertama ya, yaitu di usia 8 HST. Jadi ada 3 pupuk yang kita gunakan waktu itu, karena lahan di belakang ini adalah demplot dari Petro ya, dari Petrokimia Sobat Caping. Ada beberapa paket yang sudah kita terima, yaitu pupuk urea non subsidi, kemudian Poska Plus, dan Petrokimia, dan juga yang terakhir ada Poska Ocha. Jadi sudah kita lakukan aplikasi pemupukan urea dan Poska Plusnya, tetapi kita tambahkan satu lagi yaitu pupuk SP36 kemarin Sobat Caping ya. Pada saat pengolahan lahan kemarin kita juga menaburkan pupuk petroganik di lahan ini. Luasnya kurang lebih 0,5 hektar Sobat Caping, tetapi 3 peta ini luasnya kurang lebih 0,4, kemudian luas 0,1-nya ini agak jauh, ada di lokasi sebelah barat sana Sobat Caping. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Kemudian kita juga sudah mengaplikasikan herbisida Sobat Caping, karena pengalaman yang musim tanam sebelumnya. Jadi banyaknya pertumbuhan gulma ini sangat berpengaruh tentunya terhadap pertumbuhan tanaman. Maka dari itu tempo hari kita juga sudah mengaplikasikan herbisida, tetapi yang pratumbuh. Jadi tujuannya adalah untuk mengendalikan atau membunuh biji-bijian yang nantinya akan tumbuh menjadi gulma Sobat Caping ya. Jadi kita melakukan antisipasi dulu supaya biji-bijian yang nantinya akan tumbuh menjadi gulma ini tidak sampai tumbuh. Setelah kita cek kondisi lahan, alhamdulillah cukup bersih Sobat Caping, meskipun masih ada beberapa yang tumbuh, yaitu gulma yang berdaun sempit. Tetapi untuk gulma-gulma yang berdaun lebar ini sepertinya sudah bersih Sobat Caping ya. Tetapi selain kita mengaplikasikan herbisida yang pratumbuh, hari ini kita juga melakukan penyiangan menggunakan beberapa alat. Ada landa itu, kemudian di lahan yang petaan persis di belakang saya ini, jadi ini kita menggunakan cangkul Sobat Caping. Jadi untuk melakukan penyiangannya ini Pak Heni menggunakan cangkul Sobat Caping ya. Kemudian untuk petaan yang sebelah sana, yang sebelah barat itu menggunakan landa. Perkembangan tanaman kita lihat sejauh ini alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus Sobat Caping, sudah mulai mengeluarkan anakan. Tetapi ada sedikit kendala Sobat Caping ya.
kita temukan beberapa serangan sudah mulai hinggap atau mulai masuk ke dalam petakan lahan ini, yaitu ada beberapa, ada hama penggerek batang, kemudian ada hama warang hijau juga, dan juga warang coklat. Jadi hari ini kita akan melakukan penyemprotan untuk mengendalikan ketiga hama tersebut. Nah, kira-kira apa saja yang akan kita aplikasikan pada pagi hari ini? Namun sebelum kita membahas apa saja komponen-komponen tersebut atau apa saja amunisi yang akan kita aplikasikan di lahan ini, bagi Sobat Caping yang baru menemukan channel ini atau baru mampir di channel ini, jangan sungkan-sungkan ya untuk memadamkan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, supaya Sobat Caping bisa terus mendapatkan informasi-informasi terbaru dari dunia pertanian. Oke ya, jadi itu. Setelah ini kita akan bahas apa saja amunisi yang akan kita aplikasikan pada penyemprotan kita kali ini. Sebelum kita melakukan penyemprotan, kita evaluasi sedikit ya. Lahan di hamparan ini memang kondisinya tidak bisa serentak, Sobat Caping ya. Cara penanamannya tidak bisa serentak. Ini di belakang saya ini sudah panen, dan bahkan di belakang sana itu sudah ada yang mau tanam besok rencananya. Sekarang pengolahan lahan. Jadi bisa jadi hama dan penyakit yang kita temukan di lahan demplot ini itu diakibatkan dari migrasi dari petak lahan yang sudah panen ke lahan yang milik Mas Dolal ini. Bisa jadi seperti itu ya Sobat Caping. Makanya kali ini kita melakukan perawatan di lahan demplot ini dengan melakukan penyemprotan beberapa komponen ya Sobat Caping. Yang pertama, kita lakukan penyemprotan untuk mengendalikan hama warang coklat dan warang hijaunya. Kebetulan ini tempo hari kita sudah diberi pestisida oleh dinas, oleh petugas POPT. Jadi yang kita gunakan sekarang adalah pestisida dengan bahan aktif diprofesin 10%. Kebetulan mereknya ini Upload 10 WP. Jadi ini insektisida untuk mengendalikan hama warang coklat dan warang hijau pada taman padi. Terus yang kedua, nah kita juga menggunakan insektisida dengan bahan aktif Dimehipo 400 gram per liter. Nah untuk insektisida ini tidak hanya kita gunakan untuk mengendalikan hama warang coklat dan warang hijaunya ya, tetapi juga untuk mengendalikan hama sundep yang diakibatkan oleh ulat penggerek batang ini. Ini sudah paket lengkap ya. Jadi untuk penggerek batangnya dan juga untuk warangnya. Nah setelah itu, selain kita mengendalikan hama pada lahan kita ini, kita juga menambahkan nutrisi. Nah ini kebetulan nutrisi ini kita dapat dari Petrokimia ya. Ini satu paket dengan pupuk kemarin. Nah ini produk terbaru dari Petrokimia, namanya Polska Ocha. Nah, ini baru kali ini kita dapat. Tahun kemarin yang di Mengen tidak dapat. Rezekinya adik Rizky sama Mas Dolal. Ini Polska Ocha, ini nutrisi ya Sobat Caping. Jadi pupuk organik cair, dan ini juga diperkaya oleh mikroba. Nah, untuk komposisinya ini C organik minimal 6%, kemudian hara makronya N-nya 3-6%, P2O5-nya atau fosfatnya 3-6%, dan K2O atau kaliumnya 3-6%. Nah, waktu aplikasinya sendiri ini bisa kita aplikasikan ketika memasuki umur 2-3 minggu setelah tanam. Karena ini sudah umur 16 hari, jadi pas lah waktunya untuk kita aplikasikan. Bisa kita ulangi dengan interval waktu 2 minggu sekali. Untuk dosis yang insektisida ini spontan dan uploadnya tadi kita menggunakan sebanyak 1 ml per liter. Jadi kita ambil standarnya dulu lah.
karena ini masih baru juga. Istilahnya kita hanya pencegahan juga sih. Soalnya kalau terlalu banyak dosisnya juga khawatir kita nanti samanya ini akan kebal atau resisten. Jadi keempat komponen itu yang kita aplikasikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan perawatan kali ini mudah-mudahan bisa menyembuhkan lah tanaman padi demplot kita yang ada di sini. Karena kebetulan varietasnya ini kan hibrida. Biasanya varietas hibrida ini sedikit rentan ya terhadap serangan hama dan penyakit dibanding varietas non hibrida. Tapi kita coba lakukan perawatan lah. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan ini bisa menyembuhkan tanaman padi yang kita tanam sebagai demplot di Desa Kemiren ini. Oke, jadi itu beberapa komponen yang bisa kita aplikasikan Sobat Capim. Insya Allah nanti perkembangan selanjutnya akan tetap kita upload terus di channel ini sampai dengan panen gitu ya. Mudah-mudahan apa yang juga, nah itu yang bagus. terpenting hasilnya itu. Perawatan tidak mencantumkan hasilnya juga percuma. Oke ya Sobat Capim, terima kasih banyak. Sobung suara nemian mas. Maaf sobung suara nah. Kuat gimana?